Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi pelajaran PKN untuk pertemuan yang kedua ya. Kita akan melanjutkan ke materi penerapan nilai persatuan dan kesatuan di dalam kebinekaan. Kebinekaan itu apa? Kebinekaan itu adalah keragaman, di mana negara kita merupakan negara yang memiliki banyak sekali keragaman. Kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang beragam di dalam segala bidang kehidupan. Meskipun beragam dan berbeda, kita tetap bisa bersatu dan hidup dengan rukun. Indahnya hidup berbineka. Satu, religi atau kepercayaan. Negara kita memiliki 6 kepercayaan yang sudah diakui oleh pemerintah. Ada Islam, Kristen, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan yang terakhir adalah Konghucu. Lalu yang kedua, yang berbineka dari negara kita adalah mata pencaharian. Keragaman geografis menyebabkan mata pencaharian di Indonesia beragam. Sebagian besar penduduk di Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Selain itu, di Indonesia juga banyak yang menjadi nelayan karena memang kita memiliki perairan yang luas. Nah, banyak juga profesi lainnya seperti dokter, guru, buruh yang bekerja di pabrik, pekerja harian bangunan, polisi, dan masih banyak lagi. Yang ketiga adalah teknologi dan peralatan. Teknologi berkaitan dengan kepandaian dan keterampilan dalam memenuhi kebutuhan hidup, seperti teknologi senjata, transportasi. Kalau sekarang teknologi di bidang komunikasi ya, itu juga sangat beragam. Yang keempat adalah kesenian. Nah, kesenian ini dibagi dua macam, yaitu kesenian yang dapat dilihat oleh mata seperti seni patung dan lain-lain, juga yang dapat dinikmati oleh telinga seperti alat musik, lagu daerah, dan juga berbagai macam hal yang lainnya. Kemudian ada aspek pengetahuan. Pengetahuan itu antara lain tentang sekitar, berkaitan dengan flora dan fauna, benda sekitar, ruang, waktu, dan lain sebagainya. Seperti kita tahu, flora yang ada di Indonesia itu berbeda-beda. Mungkin tanaman yang ada di Jawa Barat dengan tanaman yang terbiasa tumbuh di daerah panas, di daerah Papua misalnya, itu berbeda. Kemudian faunanya. Nah, binatang yang hidup di Indonesia dengan yang hidup di wilayah Indonesia bagian tengah, bagian timur itu juga pasti berbeda. Dan yang terakhir adalah ruang dan waktu. Tentu saja karena Indonesia merupakan negara kepulauan dan kita memiliki 3 daerah waktu. Yang keenam adalah sistem kemasyarakatan. Sistem kemasyarakatan adalah pola hidup yang menjadi kebiasaan dan dianut serta menjadi kebiasaan suatu masyarakat. Kemudian bahasa. Setiap suku bangsa memiliki alat komunikasi sendiri. Namun kita dipersatukan oleh bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Nah, selain itu di Indonesia juga memiliki banyak sekali suku bangsa. Di setiap pulau memiliki beberapa suku. Seperti di Pulau Jawa ada suku Sunda, ada suku Baduy, ada suku Jawa. Kemudian di Sumatera ada suku Aceh, ada suku Minang ya. Dan di beberapa pulau yang lain mereka juga memiliki suku-suku sendiri. Kita akan mempelajari itu di dalam materi pembelajaran yang berbeda ya. Indahnya hidup berbineka. Perhatikan lambang negara kita, burung Garuda. Lihat pita yang dicengkramnya, bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Kalimat tersebut diambil dari kitab Sutasoma karangan Empu Tantular, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, semboyan itulah yang kemudian mengikat keberagaman bangsa Indonesia menjadi satu kesatuan. Penerapan nilai Pancasila di dalam keragaman agama.
Seperti tadi di awal Bu Rida sudah katakan bahwa Indonesia memiliki 6 agama atau kepercayaan yang sudah diakui oleh pemerintah. Ada Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Semua pemeluk agama itu bisa hidup secara berdampingan dan damai dengan saling menghormati, mengedepankan toleransi, sehingga tidak saling mengganggu. Seperti umat Islam memberi toleransi ketika umat-umat yang lain melaksanakan hari besar keagamaan mereka. Begitupun ketika kita sedang melaksanakan sahur Ramadan. Nah, yang beragama lain juga tetap menjaga supaya tidak makan minum di hadapan kita. Kemudian, penerapan nilai Pancasila di dalam keragaman suku dan ras. Tadi juga Bu Rida sudah membahas, karena di Indonesia itu banyak sekali suku dan ras, kita semua tetap saling menghargai. Contoh, ketika ada orang Jawa bertemu dengan saudaranya yang orang Jawa, sedangkan di situ ada orang Sunda, mereka menggunakan bahasa Indonesia, tidak lantas menggunakan bahasa daerah mereka sendiri, karena khawatir nanti orang Sundanya tidak mengerti bahasa mereka, lalu terjadi kesalahpahaman. Begitupun ketika orang Jawa ada di lingkungan orang Sunda, hendaknya orang Sunda juga tidak berbicara dalam bahasa Sunda, tetapi menggunakan bahasa Indonesia, supaya tetap orang Jawanya juga bisa mengerti dan tidak akan ada salah paham. Seperti itu, begitupun dengan di daerah lain ya. Nah, penerapan nilai Pancasila yang berikutnya adalah di dalam keragaman sosial dan budaya. Keragaman sosial itu apa? Nah, kan sudah dibahas tadi di depan. Di Indonesia itu mata pencarian penduduknya beragam sekali. Ada yang bermata pencarian sebagai petani, sebagai nelayan, sebagai buruh yang bekerja di pabrik, sebagai profesional seperti guru, dokter, perawat, pengacara ya. Nah, dari pekerjaan-pekerjaan itu akan menimbulkan status sosial yang berbeda. Tapi dengan adanya penerapan nilai Pancasila bisa saling menghargai dan saling menghormati. Yang terakhir adalah penerapan nilai Pancasila di dalam keragaman gender dan pengembangan kesetaraan. Jadi kalau gender itu kan ada 2 ya, laki-laki sama perempuan. Nah, kalau zaman dulu itu kan jelas banget bahwa ada hal-hal yang hanya boleh laki-laki yang mengerjakan gitu. Hanya pekerjaan ini boleh laki-laki saja, atau pekerjaan yang lain seperti mengurus rumah tangga itu adalah pekerjaan perempuan saja. Nah, kalau sekarang tidak. Jadi asal tidak menyalahi kodratnya, satu bidang pekerjaan itu bisa dikerjakan oleh laki-laki dan juga bisa dikerjakan oleh perempuan, dan tidak ada yang jadi orang yang di belakang. Kalau zaman dulu kan cuma laki-laki aja misalnya yang boleh melakukan satu pekerjaan. Kalau sekarang sudah tidak lagi. Nah, jadi untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila, kita tidak perlu harus meniru teman atau orang lain supaya terlihat sama. Tapi kita harus menyadari bahwa perbedaan itu anugerah dari Allah yang harus disyukuri, dan dengan demikian tidak perlu lagi berselisih karena adanya perbedaan tersebut ya. Selain itu juga kalian harus bersikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu anak-anak. Terima kasih sudah belajar PKN hari ini. Materi ini Ibu ambil dari berbagai sumber, dan insya Allah kita akan ketemu lagi nanti dalam materi pelajaran PKN yang berikutnya. Tetap semangat dan lakukan yang terbaik, walaupun sekarang tetap belajar dari rumah. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah!